Halo sob, ketemu lagi sama Moldi. Kalau biasanya kita bahas laptop, kali ini agak beda. Karena yang akan kita bahas adalah PC atau personal komputer. Eksistensi PC menurut saya itu lumayan tergerus ya dengan adanya laptop. Banyak yang pada akhirnya lebih prefer pakai laptop karena ya lebih portable dan bisa dibawa kemana-mana. Tapi, apakah lantas PC udah nggak menarik? Eits, tunggu dulu. Perkenalkan sob, ini dia Asus ProArt DX 940MX. Ya, bukan sebuah nama yang mudah diingat memang. Tapi begitulah, PC ini tuh dikasih nama sama Asus. Atau mungkin laptop-laptopnya yang lain juga memang suka dikasih kode-kode kayak begini ya. Oke, melihat dari ukurannya, mungkin kita bisa mengkategorikan PC ini tuh sebagai mini PC. Desain PC ini tuh mungil banget dan sumpah ini tuh kecil banget sob. Lebih kecil daripada ukuran PC konvensional. Ukuran PC yang mungil ini tuh bisa tercapai akibat dihilangkannya power supply yang umumnya ada di dalam PC-nya. Power supply-nya tuh diganti dengan 2 buah adapter DC, persis kayak desktop PC ROG saya. Dan kalau ngelihat garis desainnya, memang sepertinya Asus tuh nggak ngasal ya dalam mendesain PC ini. Terlihat desainnya tuh manis dan cukup artistik loh. Di bagian depan atau front panel kita bisa lihat sebuah tombol power, jack audio combo, 2 buah port Thunderbolt, dan 2 buah port USB-A. Di bagian belakangnya sendiri, PC ini bisa dibilang minimalis. Ada 3 buah jack audio, sebuah port HDMI, 4 buah port USB-A, 1 buah LAN port, dan 2 buah port untuk power cord. Di GPU-nya sendiri kita bisa melihat ada 4 buah mini display port. Sebuah interface yang sebenarnya nggak se-familiar HDMI, tapi nyatanya punya kemampuan di atas HDMI. Oke, dengan ukuran PC yang terbilang mini, apakah performa PC ini juga mini? Saya pribadi jujur setelah pakai PC ini beberapa minggu punya pendapat sendiri. Menurut saya performanya tuh gimana ya? Unit yang saya terima sebenarnya punya performa yang cukup aja. Kerasa agak kurang responsif karena memang RAM-nya cuma 8 GB dan masih menggunakan hard disk konvensional yang masih pakai silinder. Karena ini juga waktu booting PC ini tuh terasa lambat dan butuh waktu yang cukup lama sejak PC dihidupkan sampai PC siap digunakan. Masalah ini saya temukan saat pertama kali pakai desktop ROG dulu. Solusinya tambahin RAM dan ganti hard disk ke SSD atau kalau mau lebih cepat ke SSD M2 NVMe. Dijamin nih komputer tuh bakal semakin ngacir. Cuman ada yang beda dari desktop PC ini dibandingkan dengan PC gaming, yaitu orientasinya. Dimana seri ProArt memang ditunjukkan untuk kita nih, content creator. Hal yang paling gampang dilihat adalah GPU-nya, di mana dia tuh pakai GPU Nvidia yang notabene memang bukan buat gaming, melainkan seri Quadro. Buat yang belum tahu, line up Nvidia Quadro adalah line up GPU yang dikhususkan untuk processing yang lebih spesifik. Lebih spesifik dari sekedar buat main game seperti line up GeForce ya. GPU Quadro tuh punya ukuran VRAM yang lebih besar dibandingkan GPU GeForce karena biasa dipakai buat rendering animasi, modeling 3D, arsitektur, dan lain-lain yang mana processingnya tuh jauh lebih rumit dari processing 3D pada gaming. Demikian pula untuk total graphics powernya alias konsumsi daya yang digunakan. Walau begitu, saya masih merasa ngedit 4K di PC ini tuh agak kurang enak. Mungkin karena spesifikasinya yang agak sedikit nanggung ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita upgrade PC ini dengan SSD yang lebih kenceng, pasti lebih smooth ngedit 4K-nya. Tapi buat ngedit video beresolusi Full HD, PC ini tuh ya masih berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Walau pakai GPU yang nggak diperuntukkan buat main game, bukan berarti PC ini nggak bisa dipakai buat main game ya. Main game-game casual yang nggak terlalu menyiksa GPU bukanlah masalah yang berarti di PC ini. Dalam paket penjualan, kita juga akan mendapatkan sebuah keyboard dan sebuah mouse yang kualitasnya ya udahlah ya. Kalau gratisan mah emang kagak bisa protes. Jadi kalau sobat berencana beli PC yang mungil tapi cukup powerful ini dan nggak mau ribet ngerakit sendiri, saya ngerasa ProArt ini tuh sebenarnya masih bisa jadi pilihan yang bagus. Apalagi kalau kalian adalah ya content creator atau arsitek gitu atau animator gitu. PC ini tuh menurut saya cukup memanjakan. Tapi saran saya sih ambil yang varian di atas ini, minimal yang RAM-nya 16 GB lah. Atau minimal udah pakai SSD biar lebih ngacir lagi. Gimana pendapat sobat soal PC yang mungil ini? Mending beli ini atau beli PC rakitan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Ya udah, segitu aja video soal PC mungil ini. Klik tombol like kalau misalnya sobat suka sama video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Moldi out.